Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al ya akram khalqi ma لمن نرجو به سواك عند غلوب الحادث العالم يا Rabbi bil Mustafa واغفر لنا رمضان ya wasi'al ولا يهديك رسول الله جاءك فيه إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا Rabbi bil مصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah pada kami rahmatmu dari gudang rahmatmu. Wahai Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhimna bil salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi hadhil alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhi yana bihi bil ilmi wal hikam. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. أو كما قال تعالى أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, ada guru-guru kita. Yang pertama Bapak Ketua DKM Mushola Al-Hikmah Bapak RW Bapak RW Rosidin, yang hari ini beliau berhalangan karena badannya kurang enak, lagi divaksin langsung meriang ya, mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ketua DKM. Ada orang tua kita Abuya Bapak Dali Meter, ada guru kita Wan Mudrik Al-Katiri beserta jamaah dari remaja Al-Ikhwan pimpinan Abang Nur di Bang Rudi ada? Oh kerja, ada Bang Fatik ya beserta rombongan yang lainnya. Senantiasa kita diberkahi remaja Al-Ikhwan. Guru kita Ustaz Haji Nur Yadin Anwar selaku pengasuh mustaqim di Mushola Al-Hikmah. Sahabat-sahabat saya yang ada di dalam rumah Buya dari Majlis Silaturahim, juga remaja putra putri IRMI Nurul Ikhwan Al-Ikhwan, nggak pakai Nurul ya, Al-Ikhwan. Wabil khusus saudara ketua IRMI dan saudara Faisal Tim Hadrah, dan yang berbahagia hari ini yang memang sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu putri dari Bang Daros, saudari Nuraini, namanya Nuraini Cahaya Bola Mata. Cakep banget namanya, Cahaya Bola
bola mata, bukan bola bobolan. Mudah-mudahan yang berbahagia hari ini Allah berkahi umurnya di umur yang ke-17, 17 ya. 17 apa? Betul. Penting. Mudah-mudahan berkah dalam halkahnya, kegiatannya, dalam belajarnya ya. Dan mudah-mudahan menjadi anak kebanggaan buat orang tua, engkongnya, dan kebanggaan buat bangsa agama. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini udah jam 10 kurang berapa nih? Kurang 45 menit ya. Jangan lama, ini malam minggu ini. Lagi-lagi malam minggu nggak kemana-mana. Lagi-lagi malam minggu ada di majlis. Lagi-lagi malam minggu duduk di majlis Rasulullah SAW. Inilah nasibnya jomblo ya. Nasib jomblo begini. Jadi gajah ngamuk kancil larian. Di laut bermain ada ikan dan karang. Kalau enaknya jadi jomblo itu enaknya sendirian, kemana-mana nggak ada yang larang. Jadi jomblo enaknya jomblo. Begini lah, bebas. Yang pada jomblo mudah-mudahan ya jangan pada pacaran dulu ya. Nanti kalau udah pada cukup umur, kecuali mau Faisal yang sudah lagi mau nikah nih mah. Ya doain ya, mudah-mudahan digampangin rezekinya. Insyaallah bulan apa ya? September. Ya, ada bocoran insyaallah ya. Baik. Kalau malam ini kita kembali duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan ta'lim door to door, di mana pada malam hari ini kita berharap kita menggapai keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini kita kembali duduk di majlis yang mulia untuk kembali meningkatkan, mengupgrade iman Islam kita dalam rangka kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita hari ini duduk di majlis mulia, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berkahi umur kita semua, berkahi ilmu kita semua, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harakah dakwah kita, dalam rangka kita mensyiarkan agama kita di a'la kalimatillah, dan mudah-mudahan kita semua berguna menjadi generasi-generasi yang menjadi kebanggaan bagi agama nusa bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita baca kitab Matan Lubabul Hadis dan kitab Nasalibat, untuk saudara-saudara kita dari pengurus Al-Ikhwan ya, bila mana ingin mengadakan taklim bulanan Masjid Ustaz Hebat, kita berikan tempat seluas-luasnya, bergabung dengan IRMB kalau ingin mengadakan taklim bulanan. Dan ini sudah saya sampaikan agar bisa punya planning ke depan taklim bulanannya biar keliling. Al-Ikhwan juga jangan di musola mulu, kalau perlu di masjid, nanti bisa berkoordinasi dengan Bang Yoga. Silakan ya. Wan Mudrik Al-Qadiri, silakan kalau ingin mengadakan taklim bulanan atau taklim mingguan bisa bergabung ya, atau sebulan sekali bergabung dengan IRMB dengan narasumbernya. Silakan Wan Mudrik Al-Qadiri yang menjadwalkan. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi ya. Mudah-mudahan remaja kita menjadi remaja kebanggaan kita. Lebih getol lagi ngaji, lebih getol lagi belajar, dalam rangka kita meningkatkan diri kita pada Allah, menjadi insan-insan kamil, insan-insan yang sempurna dalam ibadah kita, dalam harokat kita, dan kegiatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia hari ini saudara Ain ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Imam Asy-Syatibi, ini tolong dengarkan ya sebelum kita baca kitab dulu.
Kebahagiaan itu susah dicari, betul? Kebahagiaan itu tidak harus identik dengan materi. Orang banyak harta, rumahnya mewah, pakaiannya mahal, punya merek HP bermerek keren, ya, ganti kendaraan, di kantongnya ATM-nya duitnya banyak, tidak menjamin bahagia. Tidak menjamin bahagia. Gerita, makan aja, jangan ribut. Ya. Karena kebahagiaan yang hakiki dalam agama, kata Imam Asy-Syatibi, min alamatis sa'adatil 'abdu, kata beliau. Seorang itu dikatakan bahagia, yang pertama adalah al-yasiru ta'atu alaihi. Ini yang lagi ulang tahun nih. Orang itu dimudahkan langkahnya, jalannya dalam menuju ketaatan. Itu bahagia. Ngaji gampang, kegiatan taklim gampang, kegiatan sosial gampang, mau silaturahim, mau ke masjid gampang, mau hadir ke tempat tahlil, mau ke tempat majelis ilmu digampangin. Itu orang yang bahagia. Ini kata Imam Syatibi, al-yasiru ala ta'ati alaihi, diberikan langkah kemudahan jalan menuju ketaatan, itu orang yang bahagia. Karena ada orang pengen ngaji susah, termasuk di Rembi, banyak yang suruh berhenti ngaji di Rembi. Ngapain lu ngaji di Rembi? Disiksa orang yoga, disuruh berjemur lu di lapangan, jadi musafir. Ada ya, ngapain lu jadi tukang musafir ngaji di Rembi? Banyak ya, biarin, itu bagian dari apa? Ujian dalam dakwah. Jadi kalau kita digampangkan dalam urusan agama, dalam ketaatan kita kepada Allah, maka kata Imam Syatibi, itu orang diberikan as-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia nggak kita kumpul sini? Dapat minum, dapat makan. Ntar pulangnya makan nggak ini dia? Masya Allah ya. Duduk di majelis ilmu, ada makanannya, ada hidangannya, bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita, senior-senior kita, itu gampang. Ini yang disebut as-sa'adah. Yang kedua apa cirinya? Ciri yang kedua adalah muwafaqatus sunnah fi af'alih. Kata Imam Syatibi ini. Ini Ain ini lagi merasa bahagia. Kebahagiaan itu sudah ditunjukkan. Ternyata apa? Dimudahkan langkahnya. Ngomong sama engkongnya, ngomong bapaknya, "Pak, Kong, besok pengajian door to door, pas banget hari ulang tahun saya, gimana?" Langsung kata engkongnya, kata neneknya, "Udah Ain, adain aja." Masya Allah. Ini kan gampang. Ngundang guru-guru kita, ngundang majelis al-ikhwan serta remaja putra dan putri. Jadi diberikan kemudahan. Nah, ada yang nanya, "Guru, emang ulang tahun dalam hukum agama boleh apa kagak?" Jawab gak nih? Jawab gak nih? Ya, di dalam agama gak ada yang namanya milad ataupun ulang, tetapi ulang. Bahkan ada satu pendapat ulama yang ekstrim, biasa rombongan RCTI, Wahabi rombongannya, dia begitu saklek yang mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," mengutip hadis Rasulullah. Siapa yang meniru-niru budaya orang-orang barat, orang kafir, maka kafir dia. Ulang tahun adalah bagian budaya, adat, istiadat orang kafir. Orang Wahabi nih pendapatnya. Maka haram mengadakan ulang tahun. Tapi ulama kita, ulama kontemporer mengatakan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, al-aslu fil usul al-ibahah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan acara itu dan tidak bertentangan dengan syariat, dengan iman, dengan akidah, dengan ibadah, maka kata ulama al-ibahah, mengadakan acara ulang tahun adalah boleh. Apalagi ulang tahunnya, miladnya diadain apa? Acara baca maulid bagus nggak? Dibacain tahlil bagus nggak? Dikumpulin sama guru-guru kita bagus nggak?
Dibacain doa bagus nggak? Mana yang bertentangan dengan akidah? Nggak ada. Maka itu acara milad ini bagus. Ya. Bahkan Quran surat Maryam ayat 33, Nabi Isa itu selalu itu mengingat-ingat akan kelahirannya. Di mana hari kelahiran Nabi Isa selalu disyukurinya. Berarti dalam agama boleh saja selama tidak ada acara yang bertentangan dengan agama. Mana yang bertentangan? Niat lilinnya. Niat lilin bertentangan dengan apa? Dengan norma agama. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan. Jadi itu. Yang kedua joget-joget, nyanyi-nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Haram. Kenapa? Itu nyanyi-nyanyi. Gak ada ajaran Islam. Maka itu yang mantasyabah itu diharamkan. Tapi kalau seperti ini, milad, ada baca maulid, ada baca tahlil, yasin, doa. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, membahagiakan orang. Membahagiakan orang. Ini orang bahagia nggak diundang nih? Bang Patik kita diundang makan, bahagia nggak kita? Itu kalau surur bagian dari ajaran Rasulullah. Membahagiakan hati orang-orang beriman adalah anjuran dalam agama. Ini bahagia kita diundang makan. Diundang makan. Enak nggak kita? Yang kedua, orang bahagia itu apa? Perbuatan-perbuatannya sesuai dengan sunnah. Ini bahagia, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fi jannati. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah ini majlis taklim sunnah Rasul. Rasul itu paling suka dengan apa? Umatnya yang majlis Rasulullah dihadiri oleh semua kaum dan kalangan. Remaja punya majlis al-ikhwan. Saban malam Senin. Tapi setiap malam ada taklim juga di base camp berupa Pak Ridwan. Batu Hijau. Bersinergi dengan jamaah alimah juga, bapak-bapaknya malam Jumat selalu hadir. Artinya ini bagian dari rangkaian sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul, yang menghidupkan sunnah Rasulullah kelak nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini banyak banget ya. Imam Asy-Syafi'i menulis ciri orang yang bahagia itu ada 7 indikator. 3 saja sampaikan. Apa yang ketiga adalah wa sahabatuhu lil ahli sholahi. Kalau orang yang bahagia, ciri-ciri orang bahagia adalah selalu berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik. Di dunia ini punya pasangan, orang soleh pasangannya toleh, soleh pasangannya toleh, baik pasangannya buruk, putih pasangannya hitam, surga pasangannya. Itu sudah diatur. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, kata Allah dalam surat Yasin. Allah sudah menciptakan di bumi ini berpasang-pasangan, laki ada, perempuan ada, baut ada, mur. Kalau laki semua, nah, agak ada anak, ya, agak ada anak. Perempuan semua, agak ada yang beranak, ada yang kawin. Maka tidak ada keturunan, maka Allah ciptakan ada ibu Hawa, ada bapak Adam, jadi keturunannya beranak pinak sampai kita semua. Jadi dunia indah. Orang bahagia itu kalau teman-teman yang ahli khair, ahli ta'ah. Ini orang yang datang di sini orang baik atau orang soleh, orang toleh? Orang soleh. Kalau orang toleh alergi. Dengar ada pengajian nggak, dia pura-pura budeg dia. Ada pengajian di musola. Kalau orang yang soleh, iya kita hadir. Tapi kalau orang yang toleh, berat langkahnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada nur, tidak ada cahaya kebaikan yang mau melangkahkan ringan kakinya duduk di majlis taklim. Nurul al-ikhwan ini pesertanya ada berapa al-ikhwan? Ada berapa? Jamaahnya? Ada 50.
Alhamdulillah banyak. Ya, bersinergi dengan jamaah di Al-Hikmah malam Jumat ya. Kemudian bisa bersinergi dengan IREMI setiap bulannya. Kalau apa dijadwalkan mana? Bang Patik ya, kalau perlu dijadwalkan. Tidak harus saya Bustan libat welcome buat teman-teman Al-Ikhwan. Silakan ngadain, diagendakan di sini. Gabungan ya, undang semua remaja-remaja yang ada di kampung kita. Nggak apa-apa, sponsornya Al-Ikhwan di depan masjid. Nanti saudara Yoga akan bisa berkoordinasi dengan IREMI. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur kita hari ini karena kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, ada guru-guru kita yang soleh, ada sahabat-sahabat kita yang baik, dan inilah tanda kebahagiaan kata Imam Asy-Syatibi. Mudah-mudahan sebagai ungkapan mukadimah saya buat Ain yang bahagia ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani yang Allah jaga, Allah pelihara, tumbuh menjadi remaji yang taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada masyarakat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan kitab Jauhil Bukhari saja. Maaf, kitab Nasoliban. Kalau kelamaan itu jam berapa dah ya? Tinggal setengah jam lagi, mudah-mudahan 30 menit saya bisa manfaatkan dengan sebaik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu ya, bentar ya. Maaf ini kepada Wan Mudrik, kepada guru kami Ustaz Nuriyadin Anwar ya. Saya menyampaikan dalam makalah ke-18 Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, arba'atun jawahira fi jismin bani Adam. Pada manusia keturunan Bani Adam Allah berikan arba'atu jawahir, ada 4 mutiara yang terpatri, yang tumbuh, yang hadir ketika Allah ciptakan manusia. Pertama yaitu Bani Adam dan keturunannya. Pada diri manusia ada 4 mutiara. Mutiara bagus atau tidak mutiara? Barang yang mahal harganya sampai hari ini selain emas, perak, batu adalah mutiara. Berarti mutiara itu barang yang sangat berharga. Kalau berharga diapain barangnya? Dijaga, dipelihara atau dibuang? Dijaga, dipelihara. Maka 4 mutiara ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong dengerin anak muda. RMB nih, ini punya bocah belakang, jangan pada ngobrol. Dengerin sebentar, jangan pada main HP. Ya, dengarkan semua, simak. Ini buat bekal kita. Ya. Pada diri manusia Allah berikan 4 mutiara. 4 mutiara itu menjadi satu kebahagiaan, keindahan, penghias dirinya. Di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. 4 mutiara itu barang berharga yang harus kita jaga, kita pelihara sampai mati. Ini mutiara ini, ya. 4 benda barang yang berharga yang Allah titipkan kepada kita sebagai makhluk Allah, harus kita jaga 4 mutiara ini. Apa yang pertama? Yaziluha arba'atu asya'a. 4 mutiara ini harus dijaga, jangan sampai hilang. Karena 4 mutiara ini bisa hilang dengan 4 amalan atau 4 perbuatan juga. 4 mutiara itu yang pertama kata Rasulullah, fal aqlu. Pertama akal. Tahu akal? Beda akal dengan otak. Kalau otak pada makhluk dikasih otak, ya. Ada hewan dikasih otak. Ada nggak hewan otaknya? Ada. Itu otak-otak. Kambing ada otaknya. Kucing ada. Manusia ada otaknya. Ada. Beda otak dengan al-aqlu, akal. Dalam bahasa Inggrisnya brain. Betul ya? Kecerdasan, akal. Yang pertama nih,
Ini mutiara yang harus kita jaga sebagai hamba, sebagai manusia. Ini akal. Nah, akal ini nanti bisa hilang, bisa lenyap, ya. Mutiara ini bisa hilang. Yang kedua, kata Rasulullah, wadinu, apa din? Agama, ya. Agama ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Akal tidak ada pada hewan, tidak ada pada malaikat, tidak ada pada binatang, ya. Hanya ada pada, tidak ada pada tumbuhan, hanya ada pada makhluk manusia. Jin pun dikasih akal, ya. Malaikat pun dikasih akal, ya. Tapi berbeda nanti. Dia tidak sempurna seperti manusia. Yang ketiga adalah wal hayatu, rasa malu. Ini mutiara. Rasa malu yang Allah berikan pada kita. Yang keempat adalah wal amalu saleh. Yang keempat adalah amal saleh. Baik, kita akan coba jelaskan satu persatu dalam waktu 25 menit kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami berikan kemuliaan. Siapa yang dimuliakan? Kita hambanya, manusia. Dengan apa? Dengan kemuliaan. Allah berikan 4 unsur Allah ciptakan pada diri manusia, jasmani dan rohani kita. Lihat, kemuliaan Allah berikan pada kita. Allah berikan kita ruh. Ada nggak ruh kita? Ada, roh, nyawa. Kalau kita nggak ada rohnya, kita mati, maka mayat namanya. Yang kedua adalah apa? Aklu, akal. Yang ketiga adalah nafsu. Apa itu nafsu? Rasa keinginan. Hawa, ingin sesuatu, itu nafsu. Dan yang ketiga adalah jism, raga, badan, tubuh, jasad, jogrogan, itu namanya jasad, jism, ya. Nah, ini yang Allah tidak berikan kepada makhluk yang lain, yang Allah berikan kemuliaan pada diri manusia. Ini yang harus kita syukuri. Hewan jasadnya ada, ruhnya ada, nafsunya, bukan nafsu kalau hewan, namanya apa? Insting. Apa? Insting. Dia pengen makan, pengen kawin, itu insting, ya, bukan nafsu. Kalau kita hawa nafsu, tapi tidak dikasih akal. Malaikat dikasih akal, dikasih ruh, ya, ada ruh. Jasadnya nggak ada, nafsunya nggak ada. Karena kalau malaikat dikasih nafsu, kalah kita sama malaikat. Karena malaikat aja wujudnya di malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah melihat bertemu dengan jasadnya malaikat asli. Itu sayapnya sampai 300 sayap. Tingginya malaikat Jibril itu setinggi Rasulullah berada di Gua Hira itu, masya Allah. Wujudnya malaikat itu begitu tinggi. Berarti kalau malaikat besar, posisinya gede, jasadnya hanya gak ada jasad, ruhnya, ya, potongannya gede, berarti nafsunya banyak. Maka itu malaikat tidak dikasih apa? Nafsu. Kalau nafsu habis kita. Kalau malaikat dikasih nafsu, pengen cewek, habis. Nggak kebagian kita mau mereka. Pengen makan, yang ada di bumi, nggak. Habisan makan kita malaikat. Maka malaikat tidak diberi nafsu, tidak diberi jasad, hanya apa? Akal dan ruh. Ya, jasad tidak ada. Syaitan akalnya ada, ruh dalam bentuk, tapi tidak punya jasad. Tetapi malaikat, syaitan diberikan kewenangan oleh Allah bisa berubah wujud menjadi makhluk yang diinginkan. Makanya kalau ada cerita orang melihat ada orang penampakan itu adalah bagian dari apa? Jasad, ruhnya, ataupun penampakan jin yang ingin apa? Merubah dirinya menjadi makhluk yang lain. Nah, inilah yang harus kita pelihara, akal. Karena Allah berikan kita akal ini mempunyai potensi yang luar biasa. Akal Allah berikan kepada kita untuk apa? Akal. Salah satu fungsi akal untuk apa? Bisa berpikir. Dengan berpikir kita bisa memilih agama, kita bisa memilih hidup yang baik,
Dengan akal kita bisa memilih sesuatu yang bisa bermanfaat itu dengan akal. Sementara hewan tidak memiliki akal. Malaikat dikasih akal tidak bisa seperti kita. Akalnya manusia dengan akalnya para makhluk yang lain berbeda. Walaupun manusia dikatakan hayawanun natiq, kita termasuk bentuk jasad hewan yang berpikir, hewan yang dikasih akal. Maka akal inilah yang dalam bahasa ini brain ini untuk berpikir bisa membedakan mana baik dan buruk. Inilah akal. Orang akan mulia karena akalnya, dan orang bisa terjerumus ke dalam penistaan karena juga tidak menggunakan akalnya. Maka akal inilah menjadi potensi bisa menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga akal kita. Kayak gini nih. Kita hadir karena apa? Kekuatan dari akal kita untuk mencari tempat-tempat terbaik kita dalam takdir. Ini akal yang mengajak kita untuk ke tempat yang baik. Akal inilah yang dalam bahasa agama, ya, dalam bahasa agama al-jawahiru ruhaniyun khalaqahu ta'ala mutalaqan bi badin al-insani. Kata ulama mereka, apa itu akal? Definisi akal adalah permata ruhani. Permata ruhani. Jadi akal itu adalah permata ruhani yang Allah ciptakan, yang Allah titipkan kepada manusia untuk apa? Untuk mengetahui. Tujuannya mengetahui. Dia tahu, dia paham, dia cerdas tentang apa? Hak. Yang batil itu batil, yang sesat itu sesat. Agar bisa apa? Agar bisa mengontrol hati dalam memilih mana yang baik dan buruk. Maka inilah fungsinya akal kita. Maka bersyukur kita dikasih akal yang luar biasa. Nah, jangan sampai kita sia-siakan akal kita ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai akal kita nanti hilang. Kenapa akal hilang? Ternyata akal itu yazilul aqlu. Akal itu akan hilang kegunaannya. Akal itu akan hilang kemanfaatannya ketika akal itu dicampur, dihilangkan dengan sifat buruk kita, yaitu al-hasudu. Al-aqlu yazilu bil hasadi. Akal itu akan hilang fungsinya dengan sifat hasud. Apa itu hasud? Apa itu hasud? Dengki, gedek sama orang. Perasaan tidak suka ada orang lain memiliki kelebihan dari kita. Ada orang lebih pintar, dengki. Ada orang lebih kaya, dengki. Ada orang lebih ganteng, dengki. Ada orang lebih gagah, lebih cantik, lebih segala-galanya kita dengki. Ada orang yang memiliki kelebihan, hasad itu ada pada diri kita, maka al-aqlu, akal itu akan hilang kalau di hati kita. Pada diri manusia ada sifat al-hasad dengkinya. Nah, yuk, jangan ada pada diri kita sifat apa? Hasad di antara kita. Memiliki sifat dengki. Bahasa dengki apa sih kalau kita artikan? Kalau yang enak dengki apa? Hah? Dengki, kalau kita artikan dengki, hasad itu dengki. Kita artikan bahasa kita, kamu kita apa? Selain gedek apa? Apa? Ya, gedek, iri. Bukan nyewot, Pak. Nyewot marah. Ya, punya semacam itu lah. Ya, tidak suka dengan orang lain yang memiliki lebih dari kita, itu hasad dengki. Walaupun hasad itu boleh. Hasad dalam agama kok boleh. La hasada illa bisnaini. Boleh kita sifat dengki, tapi hasad di sini bukan apa? Bukan dalam sabilul syar'i, jalan buruk. Kata Rasulullah, kita boleh sifat iri dua. Iri dalam apa? Kata Rasulullah, la hasada illa bisnaini. Boleh kita iri dalam dua faktor. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kita iri orang pinter, kita pengen kayak dia. Dua,
Ada orang kaya, rajin infak, rajin sedekah, dermawan, kita iri, itu boleh. Ya, yang boleh diirikan dalam agama, dalam hadis Rasulullah adalah ketika orang dikasih kelebihan ilmu, dia mengajar, dia cerdas, dia pintar, dia alim, dia tawadhu, dia baik kepada orang tua, baik kepada guru, dia santun kepada semua saudara, maka boleh kita iri seperti itu. Hasad yang kayak gitu boleh. Yang kedua, kalau ada orang yang dikasih harta, kemudian hartanya diinfakkan, dia rajin berderma, sedekah, kita pengen seperti itu, maka kata agama boleh kita iri dengan dua persoalan. Tapi iri terhadap orang maka tidak menjadi jaminan bahwa kita menjadi orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, jauhkan sifat iri dengki. Jauh ini sifat dengki, ya. Ini anak remaja, ada nggak yang suka iri? Ada nggak yang suka iri nih? Anak cewek ada nggak yang suka iri-irian? Hasud, menebar kebencian kepada saudara kita, ada nggak? Jangan, hilangkan. Kenapa? Fa'innal hasada ya'kulul hasanah. Sesungguhnya sifat dengki, sifat iri akan menghapus semua amal-amal kebaikan kita. Kama ya'kulun nar al-kubah, seperti api yang membakar kayu. Artinya ketika kayu dibakar, habis itu kayu jadi apa? Jadi arang, jadi abu, maka nggak ada fungsinya. Maka ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Jangan diantara kita memiliki sifat agama melarang kita, akal kita akan hilang fungsinya kalau kita memiliki sifat hasud, hasad, dengki, iri, degik. Nah, ketemu udah. Degik, ya, degik sama orang. Ada di bahasa Indonesia degik. Coba cari di kamus bahasa Indonesia degik. Degik, ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW berpesan kepada Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Nah, ini nanti jurusnya dengki itu nanti sama alurnya lari ke ghadab. Apa itu ghadab? Marah, sebel sama orang. Fa innal ghadaba yufsidul imanu kama yufsidus sabiru al-asal. Kalau kita punya sifat marah, sifat dengki, sifat hasad, akan merusak madu. Madu rasanya apa? Manis. Tapi kalau madu tertuangkan oleh apa itu yang apa sih yang pahit namanya apa? Gandaria. Apa? Gandaria. Gandaria itu ada pohon gandaria. Itu pahit atau empedu. Rasanya apa? Maja. Ya. Itu pahit. Maka fungsi madu yang manis akan hilang. Kenapa? Keuangan buah yang pahit, buah yang kita. Jangan sampai di antara kita memiliki sifat hasad, sifat dengki, sifat degik, sifat iri di antara kita. Yang boleh diirikan dua, orang berilmu kita ingin seperti dia, orang yang dermawan kita ingin seperti dia. Yang pertama, akal akan hilang fungsinya kalau kita memiliki sifat hasad. Ya, tolong dipahami. Yang kedua, din. Kata Rasulullah SAW, agama. Ini agama harus kita jaga agama. Karena ada doa kita, doanya Allahumma aslih lana, Allahumma aslih. Gimana dia? Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu. Itu doa kita, ya. Ya Allah, Allahumma aslih, pelihara, jaga agama saya. Kenapa agama jaga? Fa inna ismatu amri. Urusan pokok yang paling nomor satu adalah agama. Ini setelah agama. Apa agama kita? Ya din Islam. Kita beragama Islam ini adalah hidayah. Ini merupakan apa? Syukur rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka agama itu juga harus kita jaga. Kan kalau tidak ada agama, la dina, la amanah. Orang tidak punya agama, maka manusia itu apa? Tidak memiliki amanah. Maka agama diartikan dalam bahasa Sanskrit, Sanskerta, itu artinya tidak, gama itu kacau. Orang beragama itu tujuan apa? Supaya hidupnya tidak kacau. Coba kita perhatikan. Orang yang beragama pasti akan diarahkan dalam apa? Dalam hidupnya dengan apa? Norma-norma aturan yang
ditulis dalam kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.